بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita lanjutkan setelah kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sampai nomor 5. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi pengikut Rasulullah itu. Berkomitmen kita untuk menjadi orang-orang yang setia melaksanakan Islam itu secara benar. Maka kemarin juga kita sampaikan bahawa orang yang paling beruntung adalah orang mengikuti sunnah Rasul. Tadi sudah sampai nomor 5 bahawa kriteria sifat-sifat ahli sunnah itu ialah akidahnya sangat terpelihara dari wulu dan tafrid. Wulu tadi ialah berlebih-lebihan dalam agama. Tafrid ialah berlebih-lebihan dalam memuji dan menyanjung orang-orang soleh. Tidak saja namanya, bahkan air sisa minum dan makannya menjadi keinginan dia, kuburannya tempat datang dan perginya, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh pula keterlaluan. Meremehkan pun kita tidak boleh. Orang-orang soleh, orang yang paling baik dijadikan teman ialah orang-orang yang benar akidahnya. Orang-orang yang bagus ibadahnya, orang-orang yang mulia akhlaknya. Sampai-sampai Rasul memesankan untuk memilih anak atau menantu itu pun ukurannya adalah Islam. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Fadfar bizatid din taribat yadaka. Pilih yang punya agama, yang saat beragama. Wanita itu yang paling bagus dipilih menjadi seorang istri. Taribat yadaka, kau akan selamat. Begitu juga laki-laki yang akan dijadikan anak dan keluarga kita, juga laki-laki yang berakhlak. Ya Rasulullah, ada 2 orang pemuda yang datang kepada saya, ingin nikah dengan saya ya Rasul. Laki-laki yang mana yang mesti saya pilih di antara keduanya? Pilihlah laki-laki yang berakhlak dan tangannya ringan untuk bekerja. Juga Rasulullah menyatakan apabila datang seorang laki-laki yang berakhlak meminang anak atau putrimu, nikahkan cepat. Kalau tidak akan terjadi fitnah. Akhirnya apa? Tidak mau menerima orang berakhlak, akhirnya diterima orang yang tidak berakhlak. Gara-gara mengukur sesuatu dengan materi. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekali gara-gara tidak berakhlak itu rumah kacau balau. Tidak seindah didikan-didikan dengan Islam yang benar ini. Satu tambahnya lagi, memang 12 ini, 6. Yang ke-6 ialah bagaimana sifat orang ahlu sunnah wal jamaah itu. Yang 6 adalah orang-orang yang banyak berfikir untuk kemaslahatan umat. Dan melihara umat dari mafsadat, dari kerusakan-kerusakan. Yang pertama dari keluarganya. Seperti apa keluarga ahlu sunnah itu? Dia didik anaknya seperti yang diinginkan oleh Al-Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi takutilah neraka itu. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan neraka. Memang belayan orang-orang beriman itu berbeda, Bapak. Didikan orang-orang yang beriman itu berbeda. Seperti ibu yang salihah itu berbeda dengan ibu-ibu yang tidak salihah itu. Seperti apa seorang ibu menjaga anaknya dari siksaan neraka itu? Dia menidurkan anaknya dalam menghafal ayat-ayat Allah. Contoh ini, nak, sudah dapat Fatihah, nak, sudah hafal Fatihah, nak, belum lagi ni, belum lagi bu, coba baca nak, baca. Ulang, ibu simakkan, umi dengarkan. Dia baca Fatihah itu, belum sampai akhir sudah tertidur dia. Tertidur dia mendidik anaknya. Anaknya tertidur dari dididik ibunya. Malam besok sudah hafal ayat-ayat pendek, nak. Belum lagi ni, coba Umi ajarkan. Dibaca ayat-ayat pendek, dihafal. Coba bacalah nak, ulang lagi nak. Akhirnya tertidur anak itu dalam menghafal ayat-ayat pendek. Malam berikutnya sudah hafal doa rukuk nak. Coba ni saya baca. Baca nak Umi simakkan. Berulang kali membaca doa-doa dalam salat. Setiap malam seperti itu. Sekarang Bapak Ibu yang berbahagia, anak sering tidur di hadapan televisi. Tidak di hadapan Quran. Tidak dalam belayan ibunya yang salihah itu. Memang terlihat gaya hidup rumah tangga orang-orang yang ahli sunnah itu terlihat. Inilah yang kita rindukan sebenarnya. Kenapa ini kita ulang? Agar kita benar-benar ingat kembali sifat-sifat orang-orang ahli sunnah itu. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi janjinya 8.30. Ini sudah 6 kita sampaikan. Barangkali ada diskusi kita. Yang saya inginkan benar bukan pertanyaan, tetapi tambahannya. Tapi kok ada juga pertanyaan, apa boleh buat? Kalau bisa saya jawab, kalau tidak beri saya masa tempo untuk belajar kembali kepada orang-orang yang lebih alim. Silakan, Bawi. Baik, jemaah rahimakumullah. Ada SMS masuk ni Pak Ustaz. Memang agak menyimpang dari kajian malam ini, tapi terkait dengan malam Sa'ban. Assalamualaikum Buya. Malam ini malam nisfu Sa'ban. Ini kata SMS ini. Apakah memang ada amalan khusus menurut sunnah tentang nisfu Sa'ban ini? Kami lihat sekarang banyak orang yang mengkhususkan ibadah tertentu pada malam tersebut. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan penanya yang berbahagia, mudah-mudahan ini bisa juga saya baca bersama-sama dan juga dilihat nanti. Rasulullah memang memperbanyak puasa sunat bulan Sya'ban ini, tetapi tidak disebut dengan istilah nisfuhnya. Kita bisa saja banyak melakukan puasa-puasa sunnah seperti Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 4 kali 2 sudah berapa? 8, 13, 14, 15. Itu disunnahkan juga kita. Kalau selama ini kita hanya bisa 3 kali puasa sunnahnya dalam sebulan itu, kita sekarang ini kita ikuti yang disunnah-sunnah hari-hari yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jangan istilah nisfu Sa'bannya. Sama itu seperti puasa 27 Rajab. Itu perlu juga kita teliti kembali dalilnya. Barang siapa yang berpuasa tanggal 27 Rajab akan diberi sungai Rajab nanti dalam surga. Ini perlu diteliti kembali dalil-dalil seperti ini. Kembali lagi seketika kita melakukan ibadah itu, kita tengok baik-baik, benarkah ada sunnahnya seperti itu, atau Rasulullah istilahnya memperbanyak
siyam tatawu'nya pada bulan Sya'ban itu. Perbanyaklah puasa, tetapi hari-hari yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa pada bulan-bulan tersebut. Cuma ada yang larang berpuasa, namanya hari Syak. Barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, yaitu akhir-akhir Sya'ban, entah sudah ada muncul bulan, entah belum, itu dilarang kita. Barang siapa yang berpuasa pada hari Syak, akhir Sya'ban itu, dia durhaka kepada Aba Qasim. Aba Qasim itu adalah gelar juga di Rasulullah, sebab anaknya, ada salah satu seorang anaknya bernama Qasim. Itu yang mesti kita hati-hati di dalam beribadah tersebut. Terima kasih. Barangkali dari jemaah yang hadir, silakan langsung disingkatkan Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Dalam rangka melestarikan sunnah gitu, Ustaz. Kita menjadi imam di hari Jumat misalnya. Kita baca rakaat pertama surat Jumat, yang rakaat kedua surat Al-Munafikun kan. Tahu-tahu ada yang memesan kan kita, ini menasihati lah sudah. Jangan itu yang dibaca katanya. Karena itu terlalu panjang, banyak alasan-alasan lain kan. Jadi itu kan istilahnya membunuh sunnah namanya Ustaz. Nasihatnya itu membunuh sunnah kan itu Ustaz. Ada jalannya. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya Pak Ustaz, kan ada bacaan Quran Jumat itu sunnahnya kan. Nah, tapi ada jemaah yang menyampaikan kalau bisa jangan surat itu karena terlalu panjang katanya. Jadi pertanyaannya termasuk rasanya membunuh sunnah. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Ya, imam yang membaca ayat-ayat di Jumat itu. terhadap surat-surat yang panjang seperti itu. Persoalannya sekarang ini ukuran panjangnya. Kadang-kadang ada ukuran panjang itu kita yang merasakan panjang. Ada juga pendek menurut kita. Rasulullah SAW memang ada yang memanjangkan surat dalam salatnya. Sampai ada Rasulullah itu melakukan salat subuhnya, menghatamkan surah Al-Baqarahnya. Tapi ada juga Rasulullah itu pendek melakukan ayatnya. Seketika Rasulullah itu mengetahui banyak di belakangnya itu orang sakit, orang tua atau dalam perjalanan. Maka Rasulullah memendekkan ayat dalam salatnya. Atau Rasulullah mendengarkan gelisahnya orang jamaah seperti ibu, mendengarkan tangisan anaknya, maka Rasulullah juga memendekkan surat yang dibaca. Sehingga makmumnya tidak terlalu lama gelisah. Tapi ada juga Rasulullah itu kita baca seperti salat tarawih malamnya, qiyam Ramadannya. Ada sahabat itu yang bersandar ke dinding, ada yang bersandar ke tiang. Saking lamanya salat sunat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan ada juga Rasulullah itu membaca surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sekali-kali panjangkanlah, jangan terlalu memanjangkan. Sekali-sekali pendekkanlah, tapi jangan kun wallahu tawija, kun unsur binasi tawija. Ya, sehingga sunnah-sunnah Rasulullah itu panjangnya juga akan terhidupkan sunnah itu nanti, dan pendek pun nanti insya-Allah akan terlaksana. Sehingga nanti jangan pula terlalu memberatkan orang di belakangnya. Sebab ada di antara mereka menggigit koki dek togak kai, nyo nak pergi solat jamaah dua. Ini perlu juga. Seperti apa? Inilah bijaksananya Rasulullah itu melihat kondisi umatnya. Ada tangisan seorang ibu, dia pendekkan agar ibunya tidak bergelisah mendengarkan tangisan anak itu. Rasulullah menengok benar itu seperti apa keadaan umatnya.
Ini juga perlu dipelajari insya-Allah oleh imam-imam yang bijaksana itu, insya-Allah. Jangan seluruhnya panjang. Ayo. Baik, ada SMS masuk Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Sehubungan dengan Ustaz sampaikan masalah bid'ah, apakah yang telah dikiaskan dan yang diijma'kan para ulama masalah minuman keras dan narkotika itu termasuk bid'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Khamar dan judi itu punya manfaat sedikit, yang mudaratnya jauh lebih besar dari manfaat keduanya. Khamar itu menurut bahasa Arab artinya ma yata'allaqu bihil insan wa yadurru bihi. Segala yang membuat manusia ketergantungan terhadap hal tersebut dan dia merusakkan, akibat ketergantungannya itu dia rusak. Apa contoh juga kan? Kalau tak boleh itu pohon yang kaki wo, di sokju itu usaknya deh. Selama ini orang menyangka khamar itu minuman memabukkan saja. Rasulullah mengingatkan, itu Ibnu Qayyim Ibnu Juzzi menulis dalam bukunya. Apakah musik itu haram? Di dalam buku itu dijelaskan, suatu saat umat saya akan menghalalkan zina dan musik dan minuman keras. Mereka menamai khamar itu tidak dengan khamar lagi. Seperti bahasa tipuan tadi. Itu adalah haram. Minuman khamar seperti itu, judi itu haram. Ya, memang ada bid'ah itu, ada namanya bid'ah mukaffarah. Tetapi ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW keharamannya. Juga Al-Quran sudah menyatakan keharamannya. Ini sudah ada dasarnya yang melarang dia. Itu namanya haram, tidak bid'ah. Makasih. Baik, mungkin ada ya langsung dari jemaah yang hadir dipersingkat pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih dapat kesempatan untuk bertanya di Majelis Ilmu ini. Saya mau menanyakan masalah ibadah Pak Ustaz. Memang ibadah sholat itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi bagaimana dengan dengan dakwah dan bermuamalah. Yang saya tanyakan, bagaimana kita memahami dan mengikuti hadis ikuti aku dan sunnah-sunnah khulafar rasyidin. Ya itu, terima kasih. Makasih. Pertanyaan bagus sekali. Bagaimana cara kita mengikuti sunnah Rasulullah itu dalam beribadah? Ikutilah aku. Memang rumus-rumus Rasulullah itu sudah terbayang oleh kita. Apapun yang mesti kita lakukan itu harus menurut tuntunannya. Seketika kita bicara tentang salat, sudah ada tuntunannya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Tapi mudah-mudahan tidak diterjemahkan hadis ini dengan kesalahan terjemah. Berusallilah kamu sebagaimana kamu melihat saya berusalli. Jangan seperti itu menterjemahkannya. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya salat. Kedua, bagaimana
Sebenarnya ini bisa dengan cara beransur langkah demi selangkah. Contoh saja yang paling mudah. Seketika kita ingin berwudu, ibadat yang paling awal ini ketika kita ingin berwudu. Tentu saja apa tuntunan wudu itu? Seperti surat Al-Maidah ayat 7. Seperti hadis Muslim radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berwudu, dia cuci telapak tangannya 3 kali. Dia berkumur-kumur 3 kali. Dia masukkan air ke dalam hidungnya, kemudian dia sembur kembali. Dia basuh mukanya, mulai kuping kanannya sampai kuping kirinya. Dari tempat tumbuh rambut pada atas sampai ke tempat tumbuh rambut belah bawah dagunya. Tahta zakan, di bawah dagunya. Kemudian dia sapu kepalanya. Dia masukkan telunjuknya dalam luang telinganya, ibu jari di luar telinganya, marratan wahidatan. Kemudian dia basuh kakinya, sehingga seolah-olah seketika kita membaca hadis itu terbayang oleh kita tuntunan Rasulullah, atau bahkan terbayang oleh kita bahawa Rasulullah itu sedang berwudu. Artinya apa? Apapun ibadah kita itu, ragu rasanya kita cara melakukannya, kembalilah kepada sunnah itu. Caranya bagaimana? Ada kalanya dengan bertanya, ada kalanya dengan membaca, ada kalanya dengan sungguh-sungguh mendengar. Alhamdulillah setiap malam ada di sini pengajian-pengajian. Dan juga harus kita tambah dengan banyak membaca dan berdiskusi. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kita harus ada mujahadah kita, kesungguh-sungguhan kita untuk kembali kepada apa yang diajak oleh Rasulullah itu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku dulu, kata Rasul. Allah akan cintai kamu dan Allah akan ampuni kamu. Yang ketiga, cara mengikuti sunnah itu agar ibadah kita ini terurus. Memang harus kita perhatikan juga orang-orang yang berilmu itu beribadah. Sebab ada 3 tingkatan umat itu. Ada namanya mujtahid, orang yang sudah mampu menggali hukum-hukum Islam. Dia sudah bisa beristimbat. Yang kedua ada namanya muttabi', mengikuti. Kita tengok orang cara melakukan ibadat. Setelah kita tengok, kita ikuti dan kita bertanya, tahu kita dan dia tahu dalilnya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa tangan itu di atas dada letaknya, Ustaz? Oh, Rasulullah seketika selesai angkat takbir, dia letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian letakkan di dadanya. Oh, begitu. Nanti insyaAllah saya salat seperti ini. Langkah-langkah ini perlu kita tempuh. InsyaAllah banyak akan menambah perkembangan kita untuk taat kepada Rasulullah itu. Memang takkan semua yang mampu kita ikuti. Minimalnya ibadah-ibadah harian, zikir-zikir harian, mahdah. Itu perlu kita semaksimal mungkin berusaha untuk itu. Terakhir daripada nyembah apa? Saya tersentuh oleh ayat Allah itu. Hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? La yastawun, takkan sama. InsyaAllah beramal dengan ilmu tentu tinggi nilainya di sisi Allah dari ibadah yang tidak berdasarkan ilmu. Ini perlu kesungguhan kita. Yang kelima ialah berdoa kepada Allah. Ya Allah, beri saya kekuatan, ya Allah, mencari kebenaran. Dengan kebenaran itulah saya beramal ibadah kepadamu, ya Allah. Makasih. Iya, makasih. Siapa maksudnya? Dan sunnahku, ini karena langkah-langkahnya sudah kita sebutkan. Kemudian siapa yang maksud dengan khulafaur rasyidin itu? Di situ adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ya. Iya. Iya. Makasih. Iya. Iya, sunnah khulafaur rasyidin itu insyaallah khulafaur rasyidin itu tidak akan berbeda akidahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulafaur rasyidin itu insyaallah tidak akan berbeda amal ibadahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka itu adalah orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah keutuhan ibadahnya, keutuhan akidahnya, keutuhan akhlaknya. Kalau Rasulullah menjamin bahawa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat, sahabat itu melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sahabat tentu saja mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma persoalannya sekarang ini tentu saja Quran dan Sunnah itu yang kita pahami dengan sebaik-baiknya. Jangan kita dahulukan ucapan Allah dan Rasul. Jangan kita dahulu ucapan Allah dan Rasul dengan ucapan yang lainnya. Itu saja. Jangan kamu katakan berkata Abu Bakar Siddiq. Tetapi katakanlah Rasulullah berkata. Bukan karena melecehkan sahabat itu, tidak. Tapi dahulukanlah Allah, setelah itu dahulukanlah Rasul, setelah itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, mengikuti perbuatan sahabat itu, insya-Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu ada kadar-kadar militan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Rasulullah keutuhan akidahnya, ibadahnya dan akhlaknya. Oleh karena itu, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya lakukan, yang dilakukan oleh sahabat saya. Sama itu insya-Allah subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Di fitnah-fitnah itu yang kita takut ialah mendahulukan ucapan orang-orang lain dari ketiganya itu. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Terima kasih. Rupanya moderator sudah menutup. Selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang dapat saya paparkan, ya 6 sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Mudah-mudahan inilah yang akan kita cita-citakan dalam hidup kita, beramal dengan sebaik-baiknya. Mohon perlindungan kepada Allah dari kerusakan amal ibadah, mohon perlindungan kepada Allah dari kerusakan akidah, dan ditujukan oleh Allah hati dan pikiran kita kepada kebenaran. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu dan beri kami kekuatan untuk mengamalkannya. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, yang batil itu batil. Beri kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.